I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Atin Kusmiati, SPD dengan NIM 2200103923097089. Saya adalah guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 3 Banyuresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan IPA dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah saya SMP Negeri 3 Banyuresmi, Kabupaten Garut, dengan materi ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia, subpokok materi pencemaran udara di kelas 7. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Yes. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Semoga dengan berdoa apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak, apakah hari ini hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semuanya ya. Nah, agar lebih semangat lagi ya di dalam pembelajaran, ayo kita melakukan ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Ya, ayo berdiri yo. Yuk, siap berdiri. Ya. Jadi. Ayo, semangat. Putar. Ayo itu, kamu cepat, semangat. Ayo semangat, laki-lakinya ayo semangat. Ya, muter. Gimana, semangat sudah melakukan ice breaking? Semangat, pastinya ya. Nah, sekarang ini ada berapa aturan kelas? Siapa yang mau membacakan? Oke, saya baca. Peraturan kelas hari ini. Peraturan kelas 1. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat sampah. 3. Mendengarkan ketika guru menerangkan. 4. Kalau tidak ada yang mengerti silahkan angkat tangan. 5. Meminta izin ketika hendak ke toilet. 6. Datang dan masuk ke kelas dengan tepat waktu. Nah, itu adalah aturan kelas kita ya. Nah, sekarang perhatikan. Oke, anak-anak masih ingat pelajaran minggu kemarin kita belajar apa? Ayo, siapa?
Apa? Pencemaran air. Yang kedua siapa? Masih ingat? Apa? Penyebab pencemaran air. Yang ketiga apa? Saya, Bu. Dampak pencemaran air serta solusi pencemaran air. Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar pencemaran air itu apa, terus penyebab pencemaran itu apa, dan dampak serta solusi untuk pencemaran air. Nah, sekarang masih ingat tidak apa itu pencemaran air? Ayo siapa? Ya, apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Ya, betul sekali. Pencemaran air adalah masuknya Zat zat atau komponen lain ke dalam perairan. ya sehingga. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Ya. Ayo Bilkis. Gambar apakah itu, Bilkis? Gambar nomor 1, air yang tercemar karena banyaknya sampah. Dan Ya. gambar yang kedua, air yang tercemar karena limbah pabrik. Ya, betul. Gambar nomor 1, air yang banyak sampah. Dan gambar yang nomor 2 itu air yang sudah tercemar oleh limbah pabrik. Nah, sekarang apakah kedua gambar tersebut aslinya bisa digunakan tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena airnya sudah tercemar oleh sampah dan limbah pabrik sehingga tidak bisa digunakan. Ya, betul sekali. Kedua gambar tersebut sudah tercemar oleh limbah. Yang pertama limbah sampah, yang kedua limbah pabrik. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, ini apa? Yuk. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah tidak melihat kejadian seperti ini? Pernah. Ya, pastinya pernah. Gambar nomor 1 itu apa? Kejadian Pembakaran sampah. Gambar nomor 2? Asap hitam yang dikeluarkan oleh mobil. Iya, asap yang keluar dari knalpot mobil yang sangat hitam ya. Yang nomor 3 gambar apa? Meletusnya gunung berapi. Ya, meletusnya gunung berapi. Menurut kalian, apakah peristiwa ketiga gambar tersebut sangat mengganggu dalam kehidupan? Mengganggu tidak? Mengganggu. Mengganggu. Di antaranya apa? Sesak nafas. Betul sekali. Nah, ketiga contoh gambar di depan adalah contoh pencemaran udara. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, nih, 1. Melalui pengamatan tayangan video, peserta didik dapat menganalisis faktor yang menyebabkan pencemaran udara dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis pencemaran udara dengan benar. Yang ketiga, menyajikan pemecahan masalah dalam bentuk karya seperti poster tentang upaya penanggulangan pencemaran udara. Dan yang keempat, mempresentasikan hasil karya tentang pencemaran lingkungan dan upaya penanggulangan pencemaran udara. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya manfaat pembelajaran. 1, kita menjadi tahu faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Yang kedua, kita menjadi tahu pengaruh pencemaran udara bagi ekosistem. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan dampak pencemaran udara. Nah, teknik penilaian. Jadi di dalam pembelajaran ini ada 3 penilaian. Yang pertama, sikap, yaitu di sini kalian akan dinilai disiplin, tanggung jawab, serta kerjasama. Yang kedua, pengetahuan. Jadi di sini kalian akan diuji, yaitu pretest dan post-test melalui aplikasi Google Form. Yang ketiga, keterampilan. Jadi di sini kalian mengembangkan karya dan membuat apa? Poster, serta kalian harus mempresentasikan ke depan. Nah, sekarang pretest. Kalian membawa handphone? Ya, silahkan keluarkan. Untuk linknya, Ibu sudah mengirimkan melalui grup kelas. Silahkan dibuka itunya, linknya. Oke, linknya sudah Ibu kirim ya ke grup kelas, ya. Silahkan dibuka. Dan kalau sudah bisa masuk, langsung diisi. Nanti kalau sudah selesai disubmit, nanti oleh Ibu dilihat pekerjaannya, ya. Silahkan, waktunya 2 menit ya.
Mena bisa muka? Oh ya, lagi loading ya, silahkan. Soalnya 5 ya, pilihan ganda. Ya, dilihat skornya. Berapa nilainya? Oh iya, 80/100. Mungkin di rumah baca-baca dulu ya sebelum ini di kelas. Jadi pretestnya lumayan bagus ya, 80/100. Coba yang lainnya. Sudah. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Orientasi masalah. Coba perhatikan video di depan. Jumlah sampah yang kian menggunung seringkali menyebabkan masyarakat memilih membakar sampah yang mereka hasilkan. Berdasarkan data Sosenas Modul Ketahanan Sosial oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 lalu, 7 dari 10 keluarga Indonesia masih mengelola sampah rumah tangga dengan cara dibakar. Cara ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan bagi warga sekitar. Bahan berbahaya misalnya seringkali ditemukan di antara tumpukan sampah dan dapat menyebabkan racun di udara jika dibakar. Apalagi dengan membakar sampah turut berkontribusi bagi pencemaran udara sekitar. Tadi menyaksikan video, siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Oh ya, bentar. Apa? Pembakaran sampah yang dilakukan akan mengakibatkan terjadi terganggunya aktivitas manusia, Bu. Oh ya, oke. Ayo, siapa lagi yang mau? Ya, oke, Afifah apa? Menurut Afifah bagaimana? Udara pagi menjadi bau akibat pembakaran sampah. Ya, udara pagi menjadi bau akibat pembakaran sampah. Satu lagi siapa? Oh ya, Melani, apa itu Melani? Ada zat yang berbahaya ketika kita melakukan pembakaran sampah. Oh iya, menurut kamu Melani, zat apa yang sangat berbahaya ketika pembakaran sampah itu? Deoksimpuran. Deoksimpuran. Apa itu deoksimpuran? Zat yang sangat berbahaya bagi pernapasan. Ya, deoksimpuran itu adalah zat yang sangat berbahaya untuk bagi pernapasan. Nah, coba perhatikan video satu lagi. Nah, ini adalah dampak Belakangan ini, polusi udara di Jakarta tengah jadi sorotan di segala penjuru Indonesia. Bagaimana tidak, menurut sebuah situs pengukur polusi udara, Jakarta sempat menempati posisi teratas sebagai kota paling berpolusi di dunia. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, polusi udara yang dihasilkan pun semakin bertambah dan menimbulkan efek yang merugikan manusia, terutama masalah kesehatan. Kalau terus begini, bukanlah mungkin nantinya bumi kita rusak dan layak dihuni oleh manusia. Nanti oleh kalian kalau sudah Setiap harinya miliaran manusia menghirup gas polutan berbahaya yang dihasilkan oleh aktivitas alam dan manusia itu sendiri. Tingginya mobilitas masyarakat dalam berkendara juga turut andil terhadap pencemaran udara. Di daerah perkotaan misalnya, pada jam-jam sibuk, tingkat polusi cenderung tinggi. Polusi atau pencemaran udara berasal dari partikel padat dan cair serta gas tertentu yang mengandung polutan mematikan seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Seperti yang kita ketahui, polusi menyaksikan video tadi, boleh Kalista ajukan pertanyaan untuk video tadi apa? Dari mana pencemaran udara berasal? Dari mana pencemaran udara berasal? Boleh. Siapa lagi? Oh, oke. Nurista apa? Bagaimana polusi udara mempengaruhi kehidupan kita? Bagaimana polusi udara mempengaruhi kehidupan kita? Satu lagi. Apa? Tiara apa? Apakah dampak kesehatan jangka panjang dari pencemaran udara? Apakah dampak panjang kesehatan dari pencemaran udara? Nah, dari ketiga pertanyaan tadi, kita bikin rumusan masalah. Siapa yang mau? Oke, Bilkis. Apa rumusan masalahnya? Bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara yang ada di sekitar kita? Nah, kita sepakati ya rumusan masalah pembelajaran kita hari ini. Bagaimana cara menanggulangi pencemaran udara di sekitar kita. Oke. Nah, sampailah pada
Maaf. Nih, mengorganisasi kelompok. Di sini kalian dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Nah, silakan kalian ambil alat dan bahannya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Silakan. Mejanya boleh digabung ya. Supaya leluasa, silakan. Digabung. Nih Ibu, ini LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Silakan dibaca petunjuk atau caranya ya. Ini udah berapa menit nih? 3 menit. Bagaimana itu jangkriknya yang 3 menit? Lemas ya, 3 menit pertama lemas. Yang ini bagaimana ini? Segar. Bagaimana kelompok 1? Udah selesai? Sudah. Udah 7 menit? Sudah. Ya. Coba perhatikan. Nah, 7 menit pertama, 3 menit pertama bagaimana keadaan jangkriknya? Yang di toples A masih segar. Ya, toples B lemas ya. Betul. Yang 5 menit pertama, maaf, 5 menit Toples A masih segar. masih segar. Toples B lemas. Nah, sekarang 7 menit. Tadi 7 menit bagaimana percobaannya? Toples A masih segar, sedangkan toples B Pingsan ya. Oke, ini sudah. Tolong dibereskan itu aja bekas praktikumnya. Yang ini sudah? Sudah. Bagaimana 3 menit pertama untuk toples A segar? Ya, untuk yang diam di tempat. B diam di tempat. Kakinya terus bergerak seperti kesakitan. Ya, betul. Untuk yang 5 menit bagaimana? Yang 5 menit toples A? Tetap bisa berdoa dan masih segar. Ya. Dia lemas dan masih susah untuk bernapas. Iya, betul ya tuh. Ini adalah hasilnya ini, pencemaran udaranya ya. Terus nanti kalian boleh pakai masker ya. Oke, untuk aktivitas kedua ya, kalian akan membuat apa? Poster penanggulangan pencemaran air. Ada yang di karton dan di kanva. Silahkan
Oh, udah di-share. Jadi kelompok 3 udah siap untuk presentasi ya? Udah. Ya. Bagus banget ya. Nanti ditampilkan waktu presentasi ya. Ini kelompok 2 bagaimana? Oh, sedikit lagi. Oh ya. Silakan yang lainnya membantu yang lainnya biar cepat kita. Ya. Oh. Ditebalkan gitu. Iya. Ya. Kelompok 2 hampir selesai. Kelompok 1 bagaimana? Udah beres. Udah beres. Oh, ini kenapa belum ditebalkan? Pakai itu ditebalkan. Pakai pensil. Ya. Pakai pulpen. Oh, ada spidol. Ada nggak spidolnya? Oh ya. Ya, silakan. Ada kesulitan waktu membuat poster? Ada. Ya, mungkin tidak terbiasa ya membuat poster. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Bilkis. Nama saya Bunga. Nama saya Ripan. Nama saya Rizky. Hasil dari diskusi kami adalah bagaimana kondisi jangkrik pada toples A, B setelah 3 menit pertama. Mengapa demikian dan jelaskan alasannya. Pada toples A, jangkrik segar, sedangkan di toples B, keadaannya jangkrik juga segar. 2. Bagaimana kondisi jangkrik pada toples A, B setelah 5 menit? Mengapa demikian? Jelaskan alasannya. Pada toples A, jangkrik segar, sedangkan di toples B, keadaan jangkrik mulai lemas. 3. Bagaimana kondisi jangkrik pada media A, B setelah menit ke-7? Bagaimana demikian dan jelaskan alasannya. Pada toples A, jangkrik segar, sedangkan di toples B, keadaan jangkrik lemas dan pingsan. Apa yang akan terjadi jika manusia secara terus-menerus menghirup udara yang tercemar oleh obat nyamuk? Penggunaan obat nyamuk dalam jangka panjang akan mengakibatkan isap atau infeksi saluran pernapasan, asma atau bronkitis, kerusakan otak dan jantung akibat keracunan karbon monoksida, kanker paru-paru. Bagaimana upaya kita sebagai siswa mencegah pencemaran udara yang disebabkan? Kelompok kami mengambil judul Hentikan Polusi Udara Sebelum Kesehatan Manusia Menurun Drastis. Pencemaran udara yang terjadi dipicu dari bentuk gas, cair, dan padat tertentu yang terpendam di udara. Partikel berasal dari aerosol, debu, asap pabrik, kebakaran hutan, asap kendaraan bermotor, dan asap rokok. Beberapa polutan yang biasanya menyebar yakni logam berat, karbon monoksida, nitrogen oksida, ozon, senyawa organik volatil, dan sulfur dioksida. Indonesia sendiri masuk dalam jajaran negara yang tingkat polusinya cukup tinggi. Apa dampak pencemaran bagi kesehatan? Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Bukan hanya saluran pernapasan, sistem peredaran darah juga dapat terganggu karena dampak dari pencemaran udara. Hal ini disebabkan oleh karbon monoksida yang jumlahnya sangat banyak sehingga membuat kadar protein inflamasi dan jumlah kekentalan darah bertambah. Itulah yang memicu radang pembuluh darah yang bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan. Silakan, siapa yang mau bertanya untuk kelompok 1? Oke, Maya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi pencemaran udara di sekitar kita? Ya, Ibu ulang lagi ya pertanyaannya. Bagaimana cara mencegah pencemaran udara di sekitar kita? Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Upaya untuk mencegah pencemaran udara yaitu dengan melakukan 1. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya, agar tidak mencemarkan lingkungan. Yang kedua, melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. 3. Mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam lauratan pengikat sebelum dibebaskan ke air, atau dengan cara penurunan suhu sebelum gas buang ke udara bebas. 4. Membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan inversi termal agar tidak menambah polutan yang terperangkap di atas suatu pemukiman, atau kita mengurangi sistem transportasi yang efisien dan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Yang keenam, memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi, karena salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran dini, selain sebagai penahan debu dan bahan partikel lain. Sekian. Bagaimana Maya? Udah cukup atau? Oh ya. Ditutup untuk presentasi kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Untuk selanjutnya presentasi kedua akan ditampilkan oleh kelompok 2 dulu. Silakan. Ke depan, agak ke depan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya bernama Sasa Padilla. Saya Tiara Apriani. Saya Narista. Saya Mailani. Saya Febri. Di sini saya ingin membacakan tentang stop global warming. Yang pertama, suhu udara memanas, perubahan iklim bumi, atmosfer menipis, kutub es mencair. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil poster kanva kami. Saya Maya. Saya Apipah. Nih, langsung aja. Saya Rizka. Saya Nurista. Poster kanva kami berjudul adalah Dampak Pencemaran Udara pada Lingkungan. 1. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming disebabkan oleh lapisan ozon yang rusak karena pencemaran udara. Zat CFC adalah klorofluorkarbon yang dihasilkan oleh kulkas atau AC menghasilkan salah satu penyebabnya. Lapisan ozon yang rusak menyebabkan suhu bumi naik sehingga suhu bumi akan terasa panas. 2. Hujan asam. Pada dasarnya hujan asam disebabkan oleh polusi seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang dihasilkan saat pembakaran. Hujan asam mengandung asam nitrat dan asam sulfat. Zat tersebut bisa merusak tanah dan mencemari air. 3. Kualitas udara menurun. Semua makhluk hidup membutuhkan udara yang bersih. Namun
Namun kualitas udara dapat menurun akibat asam knalpot, pembakaran hutan, dan limbah lainnya. Penurunan kualitas udara tidak hanya berdampak buruk pada lingkungan tetapi berdampak juga terhadap kesehatan manusia. 4. HEJ. Pencemaran asap atau hedge pollution disebabkan karena pembakaran hutan, pembangkit listrik, fasilitas industri, asap knalpot kendaraan, dan kegiatan konstruksi. Hedge bentuknya seperti kabut yang dapat mengaburkan penglihatan, namun berbahaya jika terhirup. Sekian dari kelompok kami. Apa ada pertanyaan? Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah ya, presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 selesai. Siapa yang mau menanggapi atau memberi tambahan? Oke, Bilkis. Silakan. Cara mengatasi pencemaran udara bisa dimulai dari lingkungan kita sendiri. Salah satunya adalah kurangnya emisi. Asap dari kendaraan yang dikeluarkan itu menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan kendaraan transportasi. Kedua, memilih produk hemat daya dan ramah lingkungan. Menggunakan perlengkapan yang hemat energi seperti lampu LED dan perangkat elektronik yang hemat daya juga dapat menjadi salah satu cara untuk menghemat biaya dan melindungi lingkungan. Pastikan juga untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakan perangkat tersebut. Ketiga, tidak membakar sampah. Banyak orang yang berpikir dengan membakar sampah bisa mengurangi sampah yang ada. Padahal hal ini justru berbahaya untuk kesehatan dan lingkungan. Ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida. Bila kita menghirup udara ini, justru bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk Bilkis. Oke, Ibu tekankan lagi ya. Waktu tadi kalian melakukan percobaan, pada menit pertama untuk toples A, bagaimana jangkriknya? Masih hidup, segar. Untuk yang B masih hidup juga sama. Terus pada menit ke-5 bagaimana pada toples A? Masih segar. Yang toples B? Lemas. Terus pada menit ke-7 pada toples A bagaimana? Segar. Masih segar atau hidup. Terus pada toples B? Lemas dan pingsan. Nah, itu adalah salah satu contoh pencemaran udara. Nah, selanjutnya bagaimana kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Salsa. Kesimpulan dari percobaan dan kajian literatur secara garis besar, ada 2 faktor penyebab terjadinya pencemaran udara, yakni 1. Faktor manusia, diantaranya 1. Proses pemanasan oleh pengolahan bahan makanan. 2. Proses pembangunan infrastruktur yang dapat menghasilkan asap dan debu di suatu kawasan. 3. Proses fertilasi atau pembuahan yang merupakan proses peleburan 2 gamet. 4. Asap transportasi. 5. Penggunaan bahan radioaktif yang digunakan dalam percobaan bom nuklir. 6. Aktivitas pertambangan dan penggalian yang dapat menghasilkan debu dan emisi yang menimbulkan polusi udara. Aktivitas pembakaran, misal pembakaran sampah dan hutan. 2. Faktor alam. Faktor ini terjadi secara alamiah karena merupakan kegiatan yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Contohnya, erupsi gunung berapi. Meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan partikel abu vulkanik dan gas yang dapat mencemari lingkungan. Erupsi gunung berapi juga berdampak pada kualitas kesehatan makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Salsa. Nah,
Untuk penguatan materi kali ini ya, ada dua faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama, faktor manusia. Faktor pertama yang menjadi penyebab pencemaran udara adalah faktor manusia yang merupakan faktor dominan yang menghasilkan udara tercemar melalui berbagai kegiatan seperti asap kendaraan bermotor maupun asap pabrik industri, bahkan kegiatan rumah tangga juga dapat menghasilkan pencemaran udara. Yang kedua, faktor alam. Faktor kedua yang menjadi penyebab pencemaran udara adalah faktor alam yang ternyata juga dapat menciptakan pencemaran pada udara. Faktor alam ini merupakan suatu kegiatan yang terjadi secara alamiah tanpa adanya campur tangan manusia maupun berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan manusia. Contoh dari faktor alam yaitu seperti gunung meletus. Nah, selanjutnya dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok dan lain-lain bisa memicu terjadinya apa? Gangguan pernapasan seperti apa? Asma, ispa dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Itu adalah penguatan materi pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke post-test. Penilaian di akhir pembelajaran. Silahkan keluarkan dulu HP-nya. Untuk link soalnya sudah Ibu kirimkan melalui WA Group. Silahkan. Untuk nomor 1 jawabannya apa? C, betul sekali ya. Untuk nomor 2? C, sama. Untuk nomor 3? A. 4? C. Ada yang C, ada yang A. Jawabannya yang betul apa? C, ya. Untuk nomor 5 terakhir. Ya, betul sekali. Jadi di sini ada yang mendapatkan 80 sama 100. Selamat yang sudah mendapatkan nilai 100. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pretest, post-test, kita masuk ke refleksi. Lagi dari kelompok 2 yang mau siapa? Boleh Salsa? Saya senang belajar melalui poster. Oh, membuat poster. Membuat poster. Ya. Kelompok 2 senang membuat poster di apa? Di karton. Nah, untuk kelompok 3 apa? Saya senang belajar poster melalui Canva. Betul sekali ya, semoga kita bisa mencegah apa? Pencemaran udara yang ada di sekitar kita. Untuk minggu depan, jangan lupa kalian persiapkan di rumah membaca dulu tentang materi pencemaran tanah ya. Sebelumnya dan sesudahnya Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.